Halo semua, kembali lagi di channel Wayan Putra Garden. Bukan ya, di channel Belian Tutorial. Nah teman-teman, seperti inilah suasana labu siam yang setelah dipanen. Karena sekarang harga labu siam sangat mahal. Itu karena ada banyak tetangga kita yang tanaman labu siamnya dimatikan karena harganya sempat jeblok. Atau bahkan ada yang tidak dirawat, jadi tanamannya banyak yang mati. Jadi karena banyak yang mati, otomatis buahnya langka ya. Sekarang harganya mahal. Nah disinilah kita konsisten merawat tanaman labu siam dari tahun 2007 sampai sekarang. Murah mahal kita tetap punya. Nah kebetulan sekarang memang nggak terlalu dirawat teman-teman. Jadi kita agak menyesal sedikit ya. Kalau dulu masih dirawat, ya dulu kan memang kita tanamannya banyak, masih sewa tempat ya. Itu kita pernah punya sampai hampir 1,5 hektar ya. Dengan bisa menghasilkan per minggu sampai 12 ton. Bayangkan kalau sekarang harga per kilonya nyampe 3.000 ya. Bisa bingung. Sekarang kita dapat cuman sedikit. Itu karena tanaman udah kita nggak banyak punya. Jadi ini sama dengan YouTube teman-teman. Jadi kita harus konsisten dan tidak mudah menyerah ya. Ini sudah dari tahun 2007 ya. Dan bambunya sering diganti teman-teman biar nggak salah nanti ya. Nah seperti ini ya, kalau lihat dari atas tanaman kita nggak terlalu bagus, tetapi ketika melihat tanaman tetangga mati atau bahkan ada yang memang sengaja dimatikan ya. Ini sebenarnya kita mau matikan sebelumnya, tapi belum jadi. Kita rawat dan sekarang harganya mahal teman-teman. Jadi sama seperti ngerawat YouTube ya. Ngerawat pertanian juga seperti itu. Kita konsisten dan jangan mudah menyerah. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita akan bahas mengenai ada banyak teman-teman kita yang sudah menyerah menjadi YouTuber. Kenapa mereka bisa menyerah, itu yang kita bahas, dan apa sih solusinya supaya teman-teman tidak ikutan menyerah. Dan tentunya itu ada penyebabnya ya. Biasanya yang belum monet, mereka tidak tembus jam tayang atau tidak tembus subscriber. Bahkan ada yang sudah tembus jam tayang dan subscriber tetapi mereka nggak monet-monet. Misalnya setelah didaftar 3 atau 4 kali tetap kena konten yang digunakan ulang, konten berulang, konten menyesatkan, dan lain-lain. Atau bahkan yang sudah monet tetapi mereka menyerah, itu karena sudah 2 tahun penghasilannya nggak naik-naik, ada 10.000, 20.000 sebulan. Nah jadi supaya teman-teman tidak kena hal seperti ini, itulah yang akan kita bahas kali ini teman-teman ya. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa ya, ini buat teman-teman yang seperti ini ya, yang sudah ikut di fitur gabung ya. Jadi nanti channelnya akan saya share di tab komunitas 2 channel tutorial, dan ini juga bisa membantu promosi ya. Untuk subscriber dan jam tayang yang didapatkan intinya sesuai dengan penonton yang pas nonton dan sesuai isi konten Anda. Misal seperti dulu ada channel Alasran ya, sekarang channelnya udah meledak, itu sering saya share. Kalau kontennya memang banyak disukai orang kan tentunya setelah dipromosikan makin banyak yang nonton. Nah seperti ini ya, jadi saya saya share di tab komunitas berupa video ya, dan saya share juga sore teman-teman. Jadi saya sharenya di jam-jam rame dan tidak barengan ya, jadi saya share secara bergiliran, tujuannya supaya mendapat penonton yang merata. Dan buat teman-teman juga yang memberikan super thank di video yang terbaru juga nanti akan saya share ya. Tapi untuk yang super thank itu kan tiap hari. Kalau yang ikut di fitur member itu bergiliran. Tetapi yang ikut di fitur gabung atau menjadi member itu di share-nya di 2 channel. Channel tutorial ya tentunya, tutorial YouTube di channel Belian Tutorial dan di channel Wayan Putra Garden yang sama-sama membahas konten tutorial. Nah sekarang kita lanjut, ini mengenai ternyata banyak teman-teman kita yang sekarang sudah menyerah menjadi YouTuber. Ada karena penontonnya makin sepi, ada nggak tembus-tembus jam tayang, ada yang nggak monet-monet ya karena konten yang digunakan ulang, dan ada yang sudah monet tetapi tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai. Nah kira-kira apa sih penyebabnya? Itu yang akan kita bahas supaya teman-teman tidak mengalami hal ini ya. Nah ini kita sedikit cerita dulu ya. Dulu kan mungkin ini trik upload video ini kan saya baru promosikan sekitar 1 tahun ya. Kita udah buat 1,5 tahun lalu, tapi memang tidak terlalu dipromosikan trik ini. Nah setelah trik ini saya berikan ke Insan Tutor menyebarkan trik ini sehingga meledak, dan banyak teman-teman kita yang channelnya monet. Tetapi anehnya, mohon maaf ya, skip iklan. Banyak channel besar akhirnya pada ngamuk ya, dibilang sesat, ngawur, nipu. Tetapi faktanya sekarang kan ada banyak sekali yang monet, yang sukses juga ada. Nah saya sudah cek beberapa channel yang baru-baru di sini yang mereka ngaku gagal, itu channel udah 2 tahun, 1,5 tahun
Dan itu kan channel ini kan baru saya buat 1,5 tahun, dan saya baru promosikan trik ini juga baru setahun ya. Jadi yang YouTube 3 tahun, 4 tahun, mohon maaf, Anda nggak boleh nyalahin trik ini ya. Karena Anda memang belajarnya di tempat lain dulu, supaya ini tidak gagal paham lagi ya. Karena ada banyak teman-teman kita yang sudah monet, nanti setelah monet kan gajinya kecil. Gaji kecil itu penyebabnya adalah dari awal Anda membangun sudah salah. Jadi target penonton awal Anda yang salah, itu penyebabnya. Yang kedua, isi konten ya. Isi konten juga bisa. Isi kontenmu. Jadi trik ini sebenarnya hanya membantu untuk mendapatkan target penonton yang tepat. Udah memakai target penonton yang tepat tapi Anda gagal, ya itu isi konten Anda, bukan di triknya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, sekarang kita lanjut ya. Apa sih penyebabnya? Teman-teman kita banyak yang menyerah menjadi YouTuber ya. Kalau udah nyerah tentunya udah jadi YouTuber gagal ya. Nah, penyebab pertama ya seperti biasa teman-teman, buat konten asal-asalan ya. Asal-asalan, mohon maaf susah nulis ya. Jadi kontennya asal-asalan, tidak sesuai dengan skill, atau tidak sesuai dengan hobi, atau tidak sesuai dengan pekerjaan. Jadi konten asal-asalan. Jadi mereka nonton sekali, besoknya nggak nonton, atau bahkan ditonton cuman sebentar ya. Jadi rekomendasinya kecil. Itu yang menyebabkan jam tayang susah, tembus jam tayang juga susah, atau bahkan udah monet gajinya kecil. Yang kedua, konten yang banyak dibuat orang ya, dibuat orang. Ini kenapa? Ini kenapa saya bahas? Jadi umpamanya ya, ini sering dibahas soalnya ya. Konten reupload musik dapat gaji 200 juta, kan itu ada penontonnya, ada jutaan orang umpamanya. Bakalan ada puluhan ribu orang yang akan membuat konten itu. Konten seperti itu ya. Umpama mereka monet, nah 1-10 orang atau 1-30 konten itu kan pasti ada banyak yang nonton. Nah, yang dari 30 ke 1000 itu kan siapa yang mau nonton? Pasti penontonnya hanya sedikit. Jadi buat teman-teman, udah pakai upload video pun kenapa ini gagal? Ya karena udah ada yang ngebuat 30 orang itu yang sukses, teman-teman udah nomor 1000. Siapa yang mau nonton? Jadi penontonnya yang kebagian hanya sedikit. Tentu mereka membuat konten yang sama, konten yang banyak dibuat orang, misalnya membuat konten alur film, kan ada banyak sekali ya yang ngebuat konten alur film, itu mereka sukses. IQ7 sukses, yang lain itu 1-30 kemungkinan sukses. Yang lain ya pasti orang akan nonton, tentunya yang subscribernya lebih banyak, penontonnya lebih banyak. Jadi konten yang terlalu banyak dibuat orang itu, teman-teman kalau buat belakangan dan Anda belum terkenal, subscriber sedikit, tentu Anda akan mendapatkan penonton yang sedikit. Nah, penonton yang sedikit pengaruhnya ya jam tayang susah lolos, subscriber susah lolos, atau yang sudah monet gaji tentunya kecil. Jadi masuk akal ya. Ya. 3 juga ini konten reupload ya. Ya, jadi ini yang paling sering menyebabkan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Misal ada tutorial ya, reupload Upin Ipin gaji 200 juta. Ditonton 200.000 orang. Reupload musik dapat 200 juta. Ada banyak sekali yang buat reupload quote dapat, reupload kata-kata motivasi dapat 200 juta. Itu ada banyak sekali yang akan buat. Seperti biasa, 1-30 orang mungkin akan sukses. Yang lain teman-teman akan kebagian penonton sedikit. Kalau udah banyak yang membuat konten yang sama, siapa sih yang mau menonton Anda? Sudah penontonnya kita dapat sedikit, terus belum lagi risiko kena konten yang digunakan ulang, kena konten berulang karena terlalu mirip dengan orang yang upload duluan. Jadi kadang setelah lolos jam tayang nggak monet-monet, gagal, nyerah. Ya, jadi hindari membuat konten seperti itu. Yang keempat ya, yang menyebabkan teman-teman mudah menjadi YouTuber gagal ya, mudah menyerah. Ini udah paham ya, udah menyerah, intinya gampang, ini nggak usah dijelasin. Yang kelima ya, gampang dibohongi. Ya, gampang dibohongi tutorial ya, dibilang gaji 200 juta mau buat, dibilang reupload ini dapat ini, tinggal reupload kipas angin dapat gaji yang banyak, akhirnya Anda ngebuat, terlalu banyak yang membuat konten seperti itu. Seperti biasa, 1-30 orang bisa kemungkinan ada yang mungkin 1-10 sukses, 11-20 ada penonton sedikit, 31 sampai terakhir siapa yang mau nonton. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas ya ini buat teman-teman, makanya saya jelaskan, kita menjadi konten kreator ya wajib
kreatif intinya ya. Jadi walaupun teman-teman mau niru konten orang lain, setidaknya teman-teman rekam sendiri dan isi narasi suara asli. Itu dimasukkan konten original. Tetapi karena terlalu banyak juga orang membuat konten sejenis dan isinya sama, nggak ada kreativitas, walaupun isi sama tapi Anda harus kreatif ya. Itu kemungkinan Anda akan mendapatkan penonton lain. Misal ya, seperti saya membuat konten tutorial, ada banyak ya konten tutorial sekarang, ada ratusan teman-teman. Jadi kalau Anda tidak kreatif, di sanalah Anda akan susah berkembang. Karena saya lihat di konten tutorial pun ada banyak konten tutorial yang editannya bagus, ngerekam videonya bagus, penjelasannya bagus, tetapi kenapa mereka bisa nggak maju? Nah, itulah penyebabnya ya, karena isi kontennya mungkin sama dan tidak ada kreativitas dan tidak memiliki ciri khas juga. Ya seperti itu ya. Yang keenam, kenapa mereka bisa gagal? Ya mereka ingin mohon maaf agak batuk. Ini biasanya beli jam tayang dan subscriber berlebihan. Konten yang bagus seperti apapun, jika teman-teman belikan jam tayang dan subscriber terlalu banyak, Anda udah pasti akan jadi YouTuber gagal. Setelah monet, inilah yang menyebabkan gajinya 10.000, 20.000, dan ini ya banyak sekali ya. Padahal mereka membuat channel yang bagus, tetapi mereka tembak dengan beli jam tayang dan subscriber terlalu berlebihan. Mereka bisa juga menjadi YouTuber yang gagal karena itu dah penghasilannya jadi kecil ya. Karena rekomendasi dari ini kan kita beli jam tayang ya. Tentunya yang membeli jam tayang tentunya channel kecil-kecil lain ya. Jadi akun yang dipakai untuk nonton oleh si penjual jam tayang tentunya adalah akun yang sering nonton channel kecil ya. Tentunya rekomendasi Anda akan ke sana. Nggak akan maju kalau belinya berlebihan. Nah, jadi seperti itulah 6 penyebab utama Anda bisa menjadi YouTuber gagal atau Anda menyerah di YouTube. Dan inilah. Jadi solusinya teman-teman, untuk menjadi seorang konten kreator ya Anda wajib kreatif. Tunjukkan kreativitasmu supaya beda dari orang lain. Buat konten sesuai skill dan hobi atau pekerjaan supaya Anda terlihat menguasai konten dan penonton jadi betah menonton video Anda karena mereka perlu perlu dengan Anda intinya. Karena Anda menguasai konten. Kalau Anda sendiri nggak menguasai konten, paling orang nonton sebentar lalu di skip, besoknya nggak nonton lagi. Nah, kira-kira seperti itu saja penjelasan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.